Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina
yang telah ditetapkan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Al-Quran surah yang kelima, surah Al-Ma'idah ayat 21. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kita masih dapat berkumpul, dipertemukan kembali di dalam suasana ruangan masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yaitunya sholat fardu Jumat secara berjamaah. Dan pada saat ini juga masih banyak saudara-saudara kita yang sudah memiliki kewajiban atas pribadinya, akan tetapi masih sibuk di luar sana dengan alasan bekerja, dengan alasan mencari rezeki, sibuk mencari rezeki, tapi tak mau mendengar panggilan pemberi rezeki. Allah itu menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk di atas bumi ini yang masih hidup, kata Allah, yang masih bergerak, melainkan aku jamin rezekinya. Tapi Allah tidak menjamin ibadah kita, Pak. Maka jangan sampai sibuk mencari rezeki sehingga tak sempat untuk beribadah. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, pada khutbah yang sangat terbatas ini, khatib berwasiat untuk kita semua, dan terutama sekali untuk diri khatib pribadi. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, karena sebaik-baik bekal hidup dunia dan akhirat adalah ketakwaan. Tema khutbah kita adalah tanah air Palestina adalah tanah airnya umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ujian terbesar hari ini adalah ujian yang sedang dirasakan oleh rakyat Palestina. Ujian terberat hari ini adalah ujian yang sedang dipikul oleh rakyat Palestina. Mereka hari ini masih berjuang untuk meraih kemerdekaan negerinya. Bahkan rakyat Palestina tidak hanya sedang berjuang untuk kemerdekaan negerinya, akan tetapi sedang berjuang mempertahankan kiblat pertama umat Islam. Dulu Palestina disebut dengan negeri Syam, Pak.
Sekarang negeri Islam itu terbagi menjadi Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ini negeri Islam. Di Palestina terdapat suatu kota suci Baitul Maqdis, kota suci ketiga setelah Masjidil Haram Mekah. Setelah Madinah, itu yang ketiganya adalah yang tersuci adalah Baitul Maqdis. Di dalam kota Baitul Maqdis terdapat Masjidil Aqsa, tempat Allah memikrabkan Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim 4, Abu Zar sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, masjid apa pertama kali dibangun di bumi ini ya Rasul?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Abu Zar, masjid pertama dibangun di atas bumi adalah Masjidil Haram Mekah." Lalu setelah itu masjid apa lagi ya Rasulullah? Setelah Masjidil Haram, maka dibangunlah Masjidil Aqsa, Palestina. Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Aqsa, Palestina? Jaraknya 40 tahun. Abadikan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini rakyat Palestina, warga Palestina sedang dijajah. Kita berdoa budi kepada rakyat Palestina. 79 tahun yang lalu ketika Indonesia merdeka, ketika bangsa kita ini merdeka, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Ketika Bung Karno memerintahkan kepada Sultan Syarif untuk berangkat ke negeri Seribu Menara untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Tapi ketahuilah Bapak dan Saudara, orang pertama yang memberikan dukungan, dorongan, selamat kepada Bung Karno atas kemerdekaan Indonesia itu adalah orang Palestina. Mufti Palestina, orang asli Palestina, beliau bernama Syekh Muhammad Hasan Al-Husaini. Berhutang budi kita. Dan kita, bangsa kita, dengan pemimpin yang baru hari ini, Pak, presiden baru, kita berharap pemimpin kita tidak hanya mampu menyuarakan kemerdekaan untuk negeri Palestina, akan tetapi juga mampu membuat langkah-langkah cepat untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Kita hari ini beruntung kita hidup di negeri, di tanah air yang aman, damai, tanpa penjajah. Dan kita patut bangga. Sejarawan mencatat bahwasanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah adalah bangsa Indonesia ini. Bangsa kita. Malaysia merdeka itu karena hadiah dari Inggris. India merdeka juga hadiah dari Inggris. Tapi kita bangsa Indonesia merdeka karena mengusir penjajah. Amerika merdeka itu karena mengusir penduduk asli, Pak. Ini yang dicontoh oleh anak Israel ini yang sedang menjajah Palestina. Australia merdeka juga mengusir penduduk asli, Pak. Contoh oleh Israel anaknya Amerika. Dulu orang Yahudi tidak punya tempat, tidak punya tanah air, terpencet-pencet dulu. Sebagian di Amerika
sebagian di Inggris, sebagian di Asia. Orang Palestina lah yang mau memberikan tanahnya untuk hidup orang Yahudi. Beri tanah Palestina menguasai itu. Semenjak tahun 1948, Zionis Israel menjajah Palestina. Tidak ada namanya negara Israel, yang ada penjajah Israel. Keji, kejam, zalim. Bahkan pada tahun 1933, ketika Adolf Hitler dia berhasil menjadi orang nomor 1 di Jerman, pada saat itu partainya bernama Nazi yang memimpin Jerman. Apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler? Membumi, hanguskan, membantai orang-orang Yahudi ini. Kenapa itu dilakukan? Karena Adolf Hitler tahu ini orang-orang yang zalim, yang tak peduli kemanusiaan. Tapi Adolf Hitler tidak membumi, hanguskan seluruh orang Yahudi, ditinggalkan sebagian. Untuk apa? Supaya nanti manusia-manusia berikutnya, orang-orang berikutnya juga merasakan kebiadaban, kezaliman orang-orang Yahudi. Ini terbukti. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina bagian dari negeri Islam. Rasulullah dalam hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi menyampaikan kepada sahabatnya, apa kata Rasulullah? Tuba lisam, keberkahan untuk negeri Islam, keberkahan untuk negeri Palestina, kata Rasulullah. Sehingga sahabat bertanya, kenapa engkau katakan negeri Islam itu, Palestina itu berkah ya Rasulullah? Fa inna malaikatur rahma 'alaiha, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada penduduk Sam. Dan tiada sejengkal tanah pun di Baitul Maqdis itu, Pak, melainkan pernah berdiri, diinjak, berdoa Nabi dan malaikat di sana. Tanah yang berkah. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk pergi ke sana, pergi ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa itu. Terkadang kita memiliki kemampuan untuk ke sana, untuk pergi ke Palestina, tapi tak punya keberanian. Terkadang kita berani berangkat ke Palestina, tapi tak punya kemampuan. Maka Rasulullah SAW sampaikan, kalau engkau tidak mampu datang sholat di Masjidil Aqsa, maka paling tidak engkau kirimkan minyak untuk menghidupi lampu-lampu yang ada di pelataran Masjidil Aqsa. Paling tidak engkau sisihkan sedikit rezekimu untuk membantu rakyat Palestina. Tidak mesti menjadi seorang muslim, Pak, agar timbul rasa kepedulian terhadap rakyat Palestina yang sedang dijajah hari ini. Cukup menjadi manusia saja, kita akan menangis melihat penderitaan, kezaliman yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Tidak mesti banyak yang kita sumbangkan, Pak, biarpun sedikit. Paling tidak Allah tahu kita peduli atau kita malah acuh tak acuh dengan penderitaan yang sedang dirasakan oleh saudara muslim kita di Palestina. Bapak dan saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Setiap kita memiliki ujian, tapi jangan pernah mengeluhkan ujian itu, karena masih ada orang-orang yang sedang diberi ujian oleh Allah yang jauh lebih berat daripada kita. Suami memiliki ujian dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan tetangga, dengan masyarakat, punya ujian setiap kita. Tapi jangan pernah mengeluhkan ujian yang Allah berikan. Jangankan kita, Bapak dan Saudara, orang-orang soleh terdahulu, para nabi, itu Allah beri ujian, Pak. Kuat imannya, taat ibadah, diberi juga ujian. Lalu bagaimana dengan kita? Sehari iman naik, anak wali turun, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah beri ujian berat, Allah beri cobaan berat, Pak. Ujian beliau adalah menyembah berhala. Berhala yang disembah oleh Raja Namrud dibuat sendiri oleh ayah Nabi Ibrahim. Berat, Pak. Nabi Ibrahim harus menghancurkan berhala yang dibuat oleh ayahnya untuk disembah oleh Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim tertangkap, diketahui oleh Raja Namrud bahwa dia yang menghancurkan berhala itu, karena Nabi Ibrahim dihukum mati, dibakar. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan dalam api yang besar? Para malaikat yang minta Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kami yang sangat bantu. Subhanallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolong, cukuplah Allah yang membantu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu, apa di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 9, apa firman Allah? Ya nar kuni bardan salaman ala Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan untuk Ibrahim. Api itu asal mulanya tidak panas. Kenapa api panas? Karena Allah perintahkan panas. Api bisa saja menjadi dingin ketika Allah perintahkan ini. Al-Anbiya ayat 29. Jangan karena Ibrahim harus terbakar sehingga rambut Nabi Ibrahim pun tak tersentuh oleh api, tak terbakar oleh api. Jangan karena Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan kepanasan, malah Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari bukan api yang besar itu dalam keadaan kedinginan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang bernama Maisitoh, memiliki anak 4 orang. Kerjaannya sebagai tukang sisir istri Firaun. Ketika Firaun mengetahui bahwasanya Maisitoh beriman kepada Allah, maka Maisitoh dijatuhi hukuman mati. Disiapkan kuali besar. Dalam kuali itu terdapat minyak panas, minyak yang dipanaskan. Maisitoh dan 4 orang anaknya satu persatu masuk ke dalam kuali besar yang berisi minyak panas itu. Anak pertama Maisitoh masuk, Pak. Anak kedua Maisitoh masuk ke dalam kuali yang berisi minyak panas itu, Pak. Sampai anak ketiga Maisitoh, dan pada saat itu Maisitoh masih kuat imannya, Pak. Masih tegak dia, Pak. Masih tegar dia melihat kenyataan itu. Di depan mata kepala sendiri Maisitoh melihat anaknya mati. Tinggal 1 orang
Dan itu yang keempat, giliran anak yang masih bayi itu masuk ke dalam wali sininya panas itu. Melihat anaknya yang masih bayi, yang masih musuh kepadanya, maka pada saat itu Pak, timbul rasa kasihan, timbul rasa iba Mesito kepada anaknya yang masih bayi, yang harus berkorban Pak, menghadapi ujian ini. Seakan melemah iman Mesito pada saat itu Pak. Lalu apa yang terjadi? Bayi yang masih kecil itu, yang normalnya tidak bisa berbicara, ia mengungkapkan suatu kalimat kepada Mesito, ya ummi anta alal haq. Wahai ibuku, engkau berada di atas kebenaran. Mendengar ucapan anaknya yang bayi, yang normalnya tak belum bisa berbicara, dan dia mengungkapkan kalimat itu, didengar oleh Mesito, didengar oleh orang banyak. Pada saat itu naiklah iman Mesito, yang langsung melompat berdua dengan anak bayinya ke dalam kuali yang bersihnya panas tadi. Dua cobaan, ujian yang dirasakan oleh orang-orang soleh, Nabi terdahulu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, kita tak soleh, sehari beribadah, 6 hari bermaksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing kita di jalan kebaikan, dan kita istiqomah di jalan kebaikan itu. Ucapkanlah faqtabiru bi ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Lalu siapa yang tidak rugi? Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang selalu nasihati dalam kebenaran, dan selalu nasihati di dalam kesabaran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihhat wa abwaabal rizqi wa abwaabal jannah. Allahumma a'izna bil iman wa a'izna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa islamana islamal muslimin
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qamatis salat. Sami Allah
Ini